Gadis itu menemukan bahwa porselen itu hanya bernilai 8 dolar, tetapi dia tetap ingin menghabiskan 100.000 dolar untuk membelinya. Ibunya menyalahkannya karena menghabiskan semua tabungan mereka. Tetapi gadis itu berkata bahwa meskipun porselen itu palsu, lukisan yang digunakan untuk membungkusnya sebenarnya sangat berharga dan bernilai setidaknya 3 juta dolar. Ibunya ragu setelah mendengar itu, jadi dia memutuskan untuk membawanya ke toko barang antik untuk dinilai. Begitu dia mengeluarkan porselen itu, seorang anak orang kaya yang manja berkata bahwa itu palsu, dan dia memberi beberapa alasan untuk membuktikannya. Lalu pacarnya langsung menghancurkan porselen itu, tetapi wanita itu dengan tenang berkata bahwa dia tidak pernah bilang akan menjual porselen tersebut. Gadis itu segera berkata bahwa mereka menjual sebuah lukisan terkenal dan hanya ingin menjualnya kepada pemilik toko seharga 1 juta dolar. Semua orang menertawakan gadis itu ketika mendengar ini. Anak orang kaya itu mengejek lukisan itu karena jelek dan berkata tidak ada seniman besar dalam sejarah yang pernah melukis grafiti. Pacarnya berkata tidak ada yang akan membeli lukisan mereka. Tepat pada saat itu, seorang CEO yang lewat berkata bahwa ia ingin membeli lukisan itu. Dia bisa melihat bahwa nilainya jauh lebih dari 1 juta dolar. Jadi dia menawarkan 2 juta dolar untuk membelinya. Lalu CEO itu mengundang mereka ke kantornya. Di sana, gadis itu menggunakan kemampuannya yang khusus dan menemukan bahwa CEO itu memiliki kekayaan sebesar 40 miliar dolar. Tetapi anehnya, angka itu mulai kabur dan memudar. Gadis itu menyadari bahwa CEO itu mungkin akan bangkrut. CEO itu menjelaskan situasi yang sedang dia hadapi dan meminta gadis itu membantunya menilai batu giok mentah, menawarkan gaji bulanan sebesar 100.000 dolar. Mereka langsung setuju tanpa ragu, lalu mereka pergi ke pelelangan. Gadis itu menggunakan kemampuannya dan dengan cepat menemukan batu giok berkualitas tinggi. Tetapi anak orang kaya itu menyuruh anak buahnya mengambilnya terlebih dahulu. CEO itu menyuruh gadis itu terus mencari, tetapi lagi-lagi anak buahnya merebut batu yang dia pilih. Hal ini membuat mereka sangat marah. Jadi, untuk ketiga kalinya, wanita itu menjatuhkan anak buahnya ke tanah. Pada saat itu, kurator pelelangan memberitahu CEO bahwa dia telah menyimpan sebuah batu giok berkualitas terbaik khusus untuknya. Tapi anehnya, anak orang kaya itu juga menginginkan batu yang sama, dan dia langsung menawar 30 juta dolar untuk itu. CEO dengan cepat menawar 50 juta dolar, tetapi tepat sebelum dia membayar, gadis itu menghentikannya. Dia berkata bahwa batu itu bahkan tidak bernilai 5 dolar. CEO itu bertanya batu mana yang sebaiknya dia beli. Jadi gadis itu memilih satu dari tumpukan tengah. Semua orang menertawakan gadis itu karena bukan tokoh utama dan berkata dia tidak akan pernah menemukan batu berharga hanya dengan asal memilih. Tetapi CEO itu berkata bahwa dia akan membeli yang itu. Kurator dengan marah berteriak kepada CEO karena tidak memilih batu yang telah disimpannya. Tetapi CEO menolak mengubah pikirannya dan bersikeras agar kurator memotong batu itu. Anak orang kaya itu mengejek CEO karena membuat keputusan bodoh dan berkata hal itu akan menyebabkan perusahaannya bangkrut. Saat semua orang menertawakan CEO, tiba-tiba kurator berteriak bahwa batu itu berisi zamrud kualitas terbaik dan nilainya setidaknya 100 juta dolar. Pada saat itu semua orang benar-benar terkejut.